Dalam video ini kita akan membahas mengenai topik process oriented approaches to conflict regulation by third parties. Topik ini sendiri memperjelas perbedaan konsepsi dan metodologis dalam keyakinan dasar yang menggunakan pendekatan dan tindakan dalam penerapannya pada konflik etnopolitik. Investigasi empiris atau analitis keefektifan kasus mediasi kekuasaan di tahap awal. Mediasi berbasis kekuasaan merupakan instrumen tradisional nasional dan internasional politik. Fokus utama pembahasan yaitu sejauh mana intervensi oleh pihak ketiga pada kepentingan pihak yang terkait dalam bentuk regulasi konflik dan sumber daya yang tersedia. Mediasi berbasis kekuasaan mengasumsikan bahwa negara bekerja sebagai aktor rasional dan bertindak semata-mata atas dasar kepentingan sendiri dan memiliki tujuan utama yaitu mencapai keamanan, kekuasaan, dan pengaruh. Upaya mediasi antara lain para aktor yang terlibat menunjukkan tingkat fragmentasi internal yang rendah. Hanya ada sedikit perbedaan kekuasaan antara pihak yang berselisih. Hubungan mereka tidak pernah ditandai oleh konflik yang serius dan permusuhan militer belum sama sekali menimbulkan korban. Dan perselisihan berpusat pada masalah ideologi daripada keamanan. Gerakan mediasi berasal dari kritik terhadap bentuk-bentuk tradisional, otoriter, dan birokratis dalam masyarakat regulasi konflik. Gerakan ini bertujuan untuk mengembangkan alternatif yang berbasis kekuasaan dan regulasi konflik yang berkaitan dengan lingkungan, sekolah, dan masalah ekologi. Fungsi sistem regulasi konflik. Pertama, dalam setiap perlakuan konflik sosial ada tingkatan faktual dan relasional. Pengaturan yang konstruktif hanya mungkin jika tingkat relasional diambil dari ruang lingkup yang diperbolehkan untuk berbagai ekspresi. Kedua, dalam kasus konflik yang mencapai tingkat eskalasi tinggi, para pihak yang terlibat mengadopsi posisi yang tidak selalu sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Oleh karena itu, pihak ketiga harus membantu pihak yang berselisih untuk pindah melampaui perbedaan posisi dan menekankan kepentingan yang lebih dalam. Asumsinya di sini adalah akan lebih mudah menemukan titik temu, terutama yang berkaitan dengan kepentingan jangka panjang, di mana pihak yang terlibat harus melakukan hubungan kerjasama. 3. Konflik dianggap sebagai sesuatu yang normal, sebagai sesuatu yang penting sebagai bagian dari perubahan dan kemajuan sosial, dan juga sebagai peluang pertumbuhan pribadi untuk individu yang terlibat.